Hai, saya Arif dan ini Bicara Saham. Di video kali ini, kita akan membahas berita tentang PT Indonesia Kendaraan Terminal yang meraup untung 158 juta rupiah dari mobil listrik Build Your Dream atau BYD yang masuk ke Indonesia. Indonesia Kendaraan Terminal adalah perusahaan terminal kendaraan yang dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo. Perusahaan ini memiliki dua terminal kendaraan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Pada awal tahun 2024, Indonesia Kendaraan Terminal menerima kedatangan 158 unit mobil listrik BYD dari Tiongkok. Setiap mobil listrik BYD yang masuk ke Indonesia melalui terminal IPCC dikenai tarif 1 juta rupiah. Dengan demikian, Indonesia Kendaraan Terminal berpotensi meraup pendapatan sebesar 158 juta rupiah dari kedatangan 158 unit mobil listrik BYD tersebut. Pendapatan 158 juta rupiah per mobil listrik BYD tentu saja merupakan kabar yang menggembirakan bagi Indonesia Kendaraan Terminal. Margin keuntungan yang diperoleh Indonesia Kendaraan Terminal dari mobil listrik BYD ini juga cukup tinggi, yakni sekitar 15% hingga 25%. Kedatangan BYD ke Indonesia tentu saja merupakan peluang besar bagi Indonesia Kendaraan Terminal. Pasalnya, BYD adalah salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia. BYD berencana untuk memasarkan berbagai jenis mobil listrik di Indonesia, mulai dari mobil listrik SUV hingga mobil listrik MPV. Hadirnya BYD di Indonesia tentu saja akan mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia. Pendapatan 1 juta rupiah per mobil listrik BYD merupakan kabar yang positif bagi Indonesia Kendaraan Terminal. Hal ini menunjukkan bahwa emiten ini memiliki potensi untuk menjadi pendukung industri kendaraan listrik di Indonesia. Kedatangan BYD ke Indonesia juga merupakan peluang besar bagi Indonesia Kendaraan Terminal untuk meningkatkan pendapatannya. Bagi para investor yang tertarik untuk berinvestasi di saham Indonesia Kendaraan Terminal, berita ini tentu saja merupakan kabar yang baik. Namun, sebelum berinvestasi, ada baiknya untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kinerja keuangan Indonesia Kendaraan Terminal. Lalu, bagaimana kondisi fundamental Indonesia Kendaraan Terminal saat ini? Yuk kita review. Tapi sebelum itu, ayo di-like, share dan subscribe sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan channel ini. Terima kasih. Di sisi lain, PT Indonesia Kendaraan Terminal telah merilis laporan kinerja keuangan mereka untuk kuartal 3 2023 yang sangat bagus. Dalam laporan tersebut, ada sejumlah fakta penting yang mencerminkan pertumbuhan yang kuat. Pertama-tama, total pendapatan operasi Indonesia Kendaraan Terminal mengalami peningkatan signifikan sebesar 7,8%. Pendapatan ini naik dari 508 miliar rupiah menjadi 548 miliar rupiah selama kuartal 3 2023. Ini adalah indikasi positif bahwa perusahaan telah berhasil mengoptimalkan bisnisnya. Kinerja keuangan Indonesia Kendaraan Terminal juga terlihat sangat baik dalam hal return on assets dan return on equity. Dengan return on assets sebesar 10,8% dan return on equity mencapai 15,6% secara tahunan, Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan efisiensi yang kuat dalam mengelola aset dan modalnya. Namun, seperti halnya dalam bisnis, ada kenaikan beban. Beban pokok pendapatan naik dari 264 miliar rupiah menjadi 288 miliar rupiah. Meskipun demikian, hal ini tidak menghentikan peningkatan laba kotor perusahaan, yang naik dari 244 miliar rupiah menjadi 259 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut, kita juga melihat berita baik mengenai pengurangan beban umum dan administrasi yang turun dari 72,8 miliar rupiah menjadi 58,5 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia Kendaraan Terminal telah berhasil mengelola biaya operasionalnya dengan efisien. Selain itu, beban keuangan juga mengalami penurunan signifikan dari 43,2 miliar rupiah menjadi 38,8 miliar rupiah, yang tentu saja berdampak positif pada laba tahun berjalan perusahaan, yang naik dari 108,8 miliar rupiah menjadi 141,9 miliar rupiah. Dalam kaitannya dengan keuangan, net profit margin Indonesia Kendaraan Terminal juga patut diperhatikan, dengan net profit margin mencapai 25,8%. Ini adalah angka yang mengesankan dan mencerminkan profitabilitas yang kuat.
Sementara itu, dari segi aset, meskipun terjadi penurunan sebesar 449,2 miliar rupiah, nilai aset perusahaan masih mencapai 1,7 triliun rupiah pada bulan September 2023, dibandingkan dengan 2,1 triliun rupiah pada Desember 2022. Saat yang sama, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan signifikan, dari 1,1 triliun rupiah pada Desember 2022 menjadi 1,2 triliun rupiah pada bulan September 2023. Hal ini mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan. Lebih jauh, liabilitas perusahaan turun tajam, dari 1 triliun rupiah pada bulan Desember 2022 menjadi 529 miliar rupiah pada bulan September 2023. Dengan debt to equity ratio saat ini sebesar 43,6%, ini adalah indikasi yang sangat positif. Terkait dengan arus kas, Indonesia Kendaraan Terminal berhasil menghasilkan arus kas sebesar 174,4 miliar rupiah dari aktivitas operasi pada kuartal 3 2023. Namun, perlu dicatat bahwa terdapat penurunan sebesar 406,6 miliar rupiah dalam nilai arus kas hingga akhir September 2023, yang sebagian besar disebabkan oleh penggunaan kas untuk pendanaan sebesar 570,2 miliar rupiah. Secara keseluruhan, laporan kinerja keuangan Indonesia Kendaraan Terminal untuk kuartal ketiga 2023 adalah cerita yang membanggakan. Dengan pertumbuhan yang kuat, efisiensi dalam mengelola aset dan modal, serta kinerja keuangan yang cukup solid, perusahaan ini siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang akan datang. Dengan stabilitas keuangan yang kuat dan komitmen pada profitabilitas, Indonesia Kendaraan Terminal menunjukkan bahwa mereka adalah pemain kunci dalam industri mereka. Akhirnya, bagaimana pendapat sobat semua mengenai emiten Indonesia Kendaraan Terminal? Tulis di kolom komentar. Tetaplah bijaksana, dan kita bertemu kembali pada analisa Artificial Intelligence selanjutnya. Saya Arif, Artificial Intelligence Finansial. Dan ini, Bicara Saham.